Cerita novel Kaisar Penentang Langit. Selamat menyimak dan menikmati. Bab 2923. Setelah para praktisi Tianyuan pergi, Liu Xin, Nan Wen, dan yang lainnya juga menuruni gunung, tetapi sebelum pergi, tatapan mereka sangat dingin. Di area ini, semua praktisi yang tersingkir tampak seperti ini. Pada saat ini, pegunungan yang awalnya ramai, tiba-tiba menjadi sedikit lebih tenang. Kaisar Zutian, terima kasih telah menggangguku. Lin Yan menatap kehampaan dan berkata, ini awalnya adalah hari ulang tahun Kaisar Zutian. Hari ini, karena Lin Yan, hal seperti ini terjadi. Bagi Kaisar Zutian, itu sedikit disayangkan. Tidak masalah. Kaisar Zutian berkata. Kemudian, sosoknya bergerak dan datang langsung dari kehampaan. Aku telah hidup selama puluhan ribu tahun. Yang disebut ulang tahun, bahkan aku tidak peduli. Hanya saja aku berhutang budi kepada seorang wakil presiden Tianyuan, kata Kaisar Zutian. Dia berdiri di depan Lin Yan, dan langsung, Lin Yan merasakan kepahlawanan semacam itu. Ini adalah kaisar kuno sejati. Hanya aura di tubuhnya yang bisa dirasakan. Itu jelas merupakan rangkuman makna sejati sang kaisar. Dan aura itu agak misterius. Lin Yan membuka matanya dan ingin melihatnya, tetapi sungguh tak terbayangkan. Gerakan dan gestur Kaisar Bambu menunjukkan bahwa ia adalah seorang kaisar surgawi. Namun, keagungan yang dilepaskannya barusan jelas bukan milik seorang kaisar surgawi. Jika Lin Yan tidak memiliki mata surgawi dan seni abadi surgawi, ia tak akan pernah bisa melihat jejak misteri itu. Mungkinkah Kaisar Bambu bukanlah seorang kaisar surgawi, melainkan seorang master reinkarnasi setengah langkah? Namun, aura itu melintas. Bahkan dengan mata surgawi, sulit untuk melihatnya dengan jelas. Hal ini membuat Lin Yan penasaran dan tak dapat memastikannya. Apakah kau bersedia tinggal di Zushan? Kaisar Bambu tiba-tiba mengubah suaranya dan bertanya. Tinggal di Zushan. Hal ini juga mengejutkan banyak praktisi di Zushan. Jika kau tinggal, kau akan menjadi satu-satunya pewaris Zushan, kata Kaisar Bambu lagi. Para praktisi di Zushan juga terdiam saat itu. Zushan, hingga saat ini, belum memiliki pewaris. Tak seorang pun berani mempertanyakan keputusan Kaisar Bambu. Apa yang dikatakan Kaisar Langit adalah hukum alam. Kaisar Langit berasal dari benua Tianxuan, dan aku dari alam Tiangeng. Lin Yan menatap Kaisar Bambu. Zhu Tiandi tertawa terbahak-bahak, terus kenapa? Kenapa para kultivator di dunia ini harus punya domain atau ras? Kau punya keberanian dan bakat. Selama kau bisa memperkuat Zushan di masa depan, kenapa aku harus peduli dari domain mana kau berasal? Lin Yan berkonsentrasi dan membungkuk, Zhu Tiandi sungguh luar biasa. Tapi, aku masih ingin memasuki Tianyuan. Gunungku mungkin tidak memiliki kekuatan ratusan aliran seperti Tianyuan, tapi Zushan jelas tidak sesederhana yang kau lihat. Ada teknik reinkarnasi, seni bela diri, dan teknik rahasia. Kata-kata ini tersampaikan melalui suara. Kata-kata Tiandi mengejutkan Lin Yan. Zushan memang menyembunyikan beberapa rahasia yang tak diketahui dunia. Namun, Lin Yan tetap menarik napas dalam-dalam dan berkata, Tiandi memang baik, tapi aku ingin memasuki Tianyuan karena suatu alasan. Dalam hal ini, aku tidak bisa menghentikanmu, tapi, sayang sekali. Zhu Tiandi menggelengkan kepalanya. Hati-hati, Tiandi, selamat tinggal, kata Lin Yan. Zhu Tiandi meliriknya dan berkata, wilayah kekaisaran itu rumit, kemana kau bisa pergi? Di luar Zushan, semuanya berbahaya. Mu Qianshan dan orang-orang sepertimu tidak akan membiarkanmu pergi. Dia tidak sabar untuk membiarkan orang-orang kuat dari Ling Tianyuan datang mencarimu. Mendengar ini, Lin Yan melihat keluar Zushan. Di sana, suasananya sedikit berbeda. Jelas, sudah banyak orang-orang kuat bersembunyi di sana, menunggunya keluar, dan akan langsung membunuhnya. Kau tinggal saja, jangan khawatir, kalau kau tidak mau, aku tidak akan membiarkanmu bergabung dengan Zushan dengan paksa. Sekarang beritamu akan segera menyebar, aku yakin orang-orang di istana Ling Tian akan datang menyambutmu, kata Kaisar Zhu Tian. Kalau begitu, terima kasih, kata Lin Yan. Zushan, yang setara dengan dunia luar, memang sangat aman. Lagi pula, Mushan adalah kaisar semu. Jika dia bersikeras bunuh diri, maka Lin Yan hanya bisa mati lagi. Lin Yan tidak bisa menunggu terlalu lama. Dia ingin segera memasuki Tianyuan untuk mencari tahu keberadaan Ling Qi. Kemarilah, siapkan taman untuknya.
Kata Kaisar Zutian secara pribadi, dan seseorang datang menemuinya dan menempatkan Lin Yan di sebuah halaman di tengah gunung. Di sini, Lin Yan tersenyum pahit. Tempatnya sekarang tidak jauh dari tempat dia melihat lelaki tua itu sebelumnya. Dan di sebelah halaman Lin Yan, ada halaman lain. Tuan Fan, Anda bisa tinggal di sini. Kaisar Langit berkata jika ada praktisi dari Ling Tianyuan yang datang, Anda akan diberitahu, kata praktisi dari Zushan. Permisi, halaman di sebelah ini, tanya Lin Yan. Ini halaman milik Tuan Tua, kata praktisi itu. Tuan Tua, Lin Yan terkejut. Saya tidak tahu tentang urusan Tuan Tua, Tuan Fan, jangan tanya saya. Praktisi itu pergi setelah mengatakan ini. Jadi, apakah itu Anda? Pada saat ini, pintu halaman sebelah akhirnya terbuka, dan kemudian pria tua itu keluar dan menatap Lin Yan. Hanya dengan sekali pandang, pria tua itu mengerti, sepertinya Xiao Zuzi sangat mengagumi Anda dan mengizinkan Anda tinggal di sini. Bisakah Anda memberitahu saya nama Anda kali ini? Lin Yan juga tercengang ketika mereka bertemu lagi di hari yang sama. Junior Fan Lou, Lin Yan berbicara, menggunakan nama samaran. Namun, ada kilatan keheranan di mata Lin Yan. Xiao Zuzi. Itu Zhu Tiandi. Di dunia ini, berapa banyak orang yang berani menyebut generasi Kaisar Langit seperti ini? Bahkan, Kaisar Langit ini mungkin menyembunyikan kekuatannya sendiri. Dia bukan hanya Kaisar Langit, tetapi juga seorang master reinkarnasi setengah langkah. Menara terbakar. Pria tua itu berkonsentrasi. Dia ingin meninggalkan tempat ini, tetapi ketika melihat Lin Yan, dia berubah pikiran dan berhenti. Kamu tampil bagus dalam ilusi hutan bambu. Wajar bagi Xiao Zuzi untuk mengagumimu. Tapi bahkan aku sangat penasaran. Aku tidak bisa melihat fisikmu, apalagi dari sekte mana kamu berasal. Di luar halaman, pria tua itu segera berbaring, dan sebuah kursi malas muncul di bawahnya. Lin Yan menatap pria tua itu dan mengikuti jejaknya dan berbaring di sampingnya. Selama bertahun-tahun, pernahkah dia setenang ini? Berbaring seperti ini, bermandikan energi spiritual antara langit dan bumi, membiarkan cahaya matahari menyinari tubuhnya, sungguh nyaman. Senior, apakah kamu tahu segalanya tentangku dalam ilusi hutan bambu? Tanya Lin Yan. Awalnya, tempat ini diciptakan oleh Xiao Zuzi untuk mengasah para murid di Zushan. Apa pentingnya mata formasi itu ada atau tidak? Bagaimana itu bisa memengaruhi pengetahuan kita tentang segala sesuatu di dalamnya? Tanya lelaki tua itu. Hal ini juga membuat Lin Yan tersenyum getir. Zhu Tiandi, jika dia ingin mengetahui segala sesuatu di dalamnya, bahkan jika dia menghancurkan pusat formasi itu hanya sebuah pikiran. Sedangkan untuk yang di depannya, mungkin lebih mudah, kan? Karena kau tidak mau memberitahuku, fisikmu adalah rahasia seorang kultivator. Aku melihat kau memiliki pemahaman yang mendalam tentang rune dan formasi, tapi... Lelaki tua itu tiba-tiba tampak sedikit serius. Ada formasi, mungkin kau bisa menemukan triknya. Suara lelaki tua itu terdengar sedikit tergesa-gesa.